Halo halo semuanya, balik lagi di Contox episode September. Nah, di bulan ini banyak banget yang bilang kalau bulannya September. Nah, tapi untuk kita para Cianism, ini bukan bulan Set. Kenapa? Karena bulan ini kita baru menyambut keluarga baru, yaitu Cianism Muda. Halo semuanya. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngundang salah satu kating kita yang dulunya itu mantan hostnya Ciontox, bukan mantan sih, hostnya Ciontox kepengurusan lalu yang jadi role model aku nih. Aku panggilkan langsung, halo Bang Faiz. Halo, April. Selamat. Halo juga teman-teman. Oke, nah Bang, ini kan kita baru punya keluarga baru nih, Cianism angkatan 2022. Nah, mungkin mereka belum tahu nih, Bang Faiz itu siapa sih? Nah, boleh banget nih Abang untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke. Oke, mungkin selamat datang ya buat teman-teman yang baru bergabung di jurusan tercinta kita. Mungkin bagi yang belum kenal, kenalin namaku Muhammad Faiz Putra. Aku Sistem Informasi Angkatan 2018. Oke, nah untuk bisa lebih kenal-kenal sama Bang Faiz, kita ngobrol santai aja ya Bang, antara dua host nih, di beda kepengurusan. Nah, untuk sekedar informasi Cianism Muda nih, kita manggilnya Cianism Muda Bang, karena kan sebutan untuk teman-teman Telu kan Telutizen Muda. Nah, kalau kita Cianism Muda nih. Nah, sekedar informasi, Bang Faiz ini merupakan salah satu mahasiswa yang aktif banget dari kegiatan akademik sampai kegiatan non-akademik. Kalau dulu aku sih ingat Bang Faiz tuh, wah di mana-mana ada Bang Faiz nih. Nah, sebelum itu kita bedah dulu nih, Bang Faiz tuh aktif di kegiatan akademik, mulai preset, study group, praktikum, ada aja Bang Faiz. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, Abang pernah ngikutin apa aja atau semuanya disikat nih Bang? Kayaknya sih kalau dibilang disikat, sikat sih April ya. Mau study group, aku juga ikut 2 study group, ISD, EDE. Praktikum aku mungkin boleh mengklaim kayaknya aku adalah mahasiswa yang asisten praktikum paling banyak dari DSI. Aku 6 atau 7 mata kuliah. Terus untuk ya lab riset juga udah disebutin tadi. Jadi ya alhamdulillah bisa di manage dengan baik. Nah Bang, kalau misalnya tadi Abang bilang kan udah ngikutin banyak praktikum ya, April juga pernah diasprak sama Bang Faiz tuh 2 kali saking aktifnya kayak, jumpa Abang di EDE, jumpa juga Abang di ISD ya untuk praktikum OOP ya kalau nggak salah kita pernah jumpa. Nah kalau dilihat dari Instagram sih, Bang Faiz juga aktif di luar akademik nih. April pernah lihat Abang jadi koor evaluasi di PKKMB dan pernah juga jadi anggota BPH, jadi anggota Kominfo. Boleh diceritain nih Bang, pengalaman yang mana aja boleh terserah Bang mau ceritain yang mana, pengalaman berorganisasi yang menurut Abang, wah ini banget nih, dapat banget nih ceritanya tuh gimana sih gitu. Bingung nih mau jawab. Banyak soalnya. Iya. Iya, aduh yang Em, mana aja deh pilih satu gitu yang yang mana aja berkesan. ya? Iya. Oke. Mungkin aku akan cerita. Aku lagi pakai bajunya Genbi nih. Baru-baru ini udah selesai kepengurusannya, jadi mungkin aku Genbi aja ya. Genbi itu organisasi atau sebenarnya kita bilangnya komunitas ya juga. Itu di bawah dari Generasi Baru Indonesia, di bawah BI, dan komisariatnya itu ada di beberapa kampus di Indonesia, salah satunya Telkom University. Dan kebetulan aku pribadi salah satu ya yang bisa dibilang beruntung ya bisa bergabung di Genbi pada saat pertama kali dibuka di Telkom. Jadi kalau bisa dibilang mungkin aku beberapa tahun lagi jadi suhunya mungkin ya, yang paling tua ya. Iya. Ya di dalam situ yang menarik selain dari memang kita diberikan bantuan ya berupa uang saku, tapi banyak banget nih kegiatan dari Bank Indonesia yang dilakukan untuk ngasih kita ilmu nih. Mulai dari pentingnya uang, QR Curious, terus ada lagi aktivitas Pengmas juga ada, dan banyak di BPH atau di BPM pun, aku juga kebetulan BPM juga ya dulu April ya. Saya rasa sih semua organisasi itu punya banyak ya hal positif atau negatif juga tergantung personal. Cuman kembali ke orangnya masing-masing. Nggak apa-apa kok kayak ngambil organisasi dikit, tapi kalau memang aktif pasti dapat banyak juga keuntungannya. Dibanding teman-teman ikut sana sini, tapi malahan capek sendiri, terus malah nggak dapat benefit apa-apa. Gitu. Jadi bagi teman-teman nggak usah terlalu mikirin ya, oh saya mahasiswa, terutama nih maba biasa gini Pril.
Aku pengen menjadi mahasiswa yang ambil organisasi banyak, sampai 7, sampai 8. Ada yang pernah cerita ke aku kayak gitu kan. Agak FOMO ya Yang Bang, nggak kayak usah semuanya mau dipakai. diambil nih gitu. Aku mau, bang, aku ngambil 7 organisasi, ambil ini. Oke, keren, keren. Tapi jangan lupa, jangan sampai malahan tanggung jawab yang lain hilang. Kayak contohnya kuliah kan. Itu sih. Ya Mungkin kan. itu salah satunya Iya, karena sih. mungkin kalau misalnya kita boleh bilang, kita dikuliahkan ke sini, kita dari tanah mungkin bukan tanah Sunda, kita menuju ke sini disekolahkan untuk Mm-mm. mencari ilmu. Yang pastinya Bener teman-teman harus banget. fokus juga untuk kuliahnya. Nah, Bang, tadi kan Jangan Abang sampai bilang lupa. ada dampak Hmm. negatifnya juga ya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Salah satunya pasti membagi Ya. waktunya. Karena tadi aku dengar juga Abang banyak ikut kegiatan, banyak ikut lab dan Hmm. lain-lain. Nah, itu gimana sih cara membagi waktunya Nah, gitu? membagi waktu itu suatu pertanyaan yang menarik ya, karena kayaknya sih aku ngerasa teman-teman udah sering melihat jawaban ini. Ada yang pakai rumus penting mendesak, ada yang dibagi ke 4, pakai apa ya namanya itu, dibagi 4 itu kalau nggak salah ya. Ya, skala prioritas Ada gitu ya. juga yang ya penting prioritas, nah macam-macam ya. Cuman kalau aku pribadi sih lebih suka memporsikan kepentingan sih. Jadi pada saat kita punya banyak kegiatan, teman-teman, kalau kita mau menghitung belak-belakan, kita kan susah ya buat contohnya, wah ini kegiatan dari organisasi A, B, C, ini kita mau ikutin yang mana. Nah, kalau aku akan pakai skala prioritas biasanya. Mungkin teman-teman terutama Cienism akan ketemu sama ini. Pasti akan juga ditanya ini. Jadi teman-teman di sini udah punya nih, seandainya teman-teman punya organisasi A, teman-teman prioritasnya berapa persen, B berapa persen, C berapa persen. Jadi pada saat memang ada 2 atau lebih kegiatan di organisasi yang sama, teman-teman bisa memutuskan. Tapi ingat, teman-teman, pada saat teman-teman melakukan prioritas, bukan berarti melepas yang lain. Jangan sampai yang lain itu hilang. Contohnya nih, teman-teman. Teman-teman ada tugas kuliah, padahal teman-teman perlu juga untuk nih rapat di organisasi. Nah, tentu pasti lebih prioritas kuliah dong, karena teman-teman jauh, terutama yang ngerantau ke kampus, ngapain kalau nggak kuliah. Nah, itu jangan lupa dikomunikasikan ke organisasinya. Saya ada kegiatan di kampus, karena ada tugas dan lain-lain, mepet deadline, jadi saya mohon izin nggak ikut dulu. Dan jangan cuma sampai situ doang. Sebaiknya teman-teman juga bertanggung jawab dengan cara di follow up aja deh. Saya udah selesai nih kegiatannya, apakah udah selesai? Oh, udah selesai nih rapatnya. Oh, boleh tahu nggak ya kira-kira dibahas nih tadi apa gitu, biar teman-teman tetap up to date gitu. Jadi skala prioritas, tapi ingat prioritas bukan berarti melepas. Wih, SS semua nih Pril, cakep Nah, juga ya. itu nanti kita jadikan highlight gitu. Jadi kayak, Highlight. iya Wah, highlightnya. Aduh, jadi kalian highlight. Oke, oke siap-siap. Bang. Tadi kan Abang udah spill beberapa kegiatan Abang di lab. Nah, kalau April lihat-lihat Hmm, nih pengalaman April, lab yang Abang ikutin itu selalu berhubungan dengan codingan. Nah, bukan hanya lab dan lomba-lomba yang Abang ikutin itu juga berhubungan dengan coding. Nah, apa sih yang buat oke. Abang tertarik sama coding? Sedangkan nih Bang, April jujur aja nih yang paling kayak sama coding, Aduh, aduh jauh-jauh dari aku nggak kuat. Apalagi kalau ada error rasanya kayak, aduh cara nyari errornya apa gimana? nih? Aduh apa nih yang error? Nah, gimana sih Abang bisa kayak secinta itu Hmm. sama codingan gitu? Aku tidak bisa bilang aku cinta ya. Tapi Abang Tapi ikutnya mungkin, banyak gitu. oke, mungkin tertarik, dan kalau boleh cerita dikit ya, jurusan kita mungkin nggak bisa bilang ngoding banget ya. Sistem informasi itu jurusan kita belajar banyak hal, tapi aku bisa bilang nggak dalam banget juga. Dalamnya itu kan pada saat teman-teman pilih peminatan nanti di semester 7 atau 8. Nah, aku sih simpel aja alasannya. Waktu itu kita ada mata kuliah, mungkin April udah lewat ya, namanya algoritma dan pemrograman. Jadi itu pertama kali jurusan kita nih, Cianism, kita ketemu nih sama yang codingan nih. Nah, di situ aku juga jujur baru pertama kali ngoding. Pada saat itu aku bukan punya background SMK atau aku punya background belajar otodidak, enggak. Nah, aku pertama kali ngoding di kalau kita manggilnya Alpro ya, di Alpro tersebut. Dan di sana aku tuh ngerasa, wah, aku jadi programmer nih, keren banget gitu. Udah bisa print hello world, udah berasa kayak hacker. Buset. Nah, di situ kayak ngerasa, wah ini keren banget nih kayaknya kalau aku jadi programmer. Terus lama-lama
Kalau teman-teman kan nanti akan ketemu mata kuliah ngoding selanjutnya ya, struktur data, OOP. Di situ mulai tuh kelihatan teman-teman yang mana yang memang bisa ngikutin banget nih ngoding sama enggak. Nah, dan pada saat aku termasuk ya mungkin alhamdulillah bisa ngikutin pelajaran, jadi kayak ada kebanggaan tersendiri karena aku bisa ngikutin. Sedangkan beberapa teman yang lain kurang bisa, terus aku jadi ngebantu mereka gitu. Aku ngebantu mereka di programming, dia bantu aku di bidang yang lain gitu. Jadi kayak, oh ini kayaknya passionku yang cocok nih gini. Untuk simbiosis mutualisme di jurusan kita. Nah, terus ya udah ternyata lama-lama ngikutin ya sampai sekarang ya alhamdulillah udah saat ini bekerja ya sesuai dengan passion tersebut gitu. Oke Bang. Nah kalau banyak orang termasuk April tadi udah ceritain, April dulu kalau sedikit cerita ya, di April juga punya background SMK tapi April waktu pertama kali jumpa Alpro itu sampai nangis loh Bang, kalau waktu ngerjain tulisnya kayak, aduh aku kok nggak bisa gitu, waktu April kayak udah error, cepat Hmm. hopeless anaknya kayak, aduh apa ini aku salah Ya, jalan gitu. gitu. Kalau abang gimana sih kayak misalnya nih codingan udah error, Hmm. gimana sih abang tetap kayak enjoy, tetap ngejalanin kayak aku pasti bisa nggak pantang menyerah itu gimana? Jadi Cianize muda kayak jangan ikutin ke April nih, ke April pantang nyerah ikutin Bang Pais saja. Nah itu gimana gitu? Waduh, siap. Ya teman-teman yang mau ngedalamin coding, aku cuma bilang kita itu bukan Superman yang bener-bener langsung kayak ini masalah nih, wow langsung tiba-tiba bisa solving enggak. Apalagi yang baru-baru awal kita akan bergantung sama satu teknologi yang paling keren disebut Google. Nah, di situ kita tuh kalau bingung teman-teman sebenarnya teman-teman apalagi kalau awal-awal belajar tinggal searching aja. Sebenarnya itu aja sih. Jadi ada error apa teman-teman tinggal searching itu pasti akan ada. Pasti itu bukan masalah yang baru ya. Kecuali kalau mungkin ada update version atau ada hal-hal yang memang baru pertama kali. Tapi untuk dasar-dasar itu harusnya udah banyak orang yang temuin masalah yang sama. Nah mungkin teman-teman ketemu tuh yang namanya itu Stack Overflow. Nah ada lagi forum-forum buat nge-solving masalah-masalah teman-teman. Jadi itu aja sih teman-teman. Programming itu bukan hanya waktu teman-teman logika, tapi teman-teman juga Google skill-nya juga diperluin nih. Cara googling yang bener tuh, soalnya orang terkadang buat nge-google cari solusi, itu nggak dapat keywordnya apa. Keyword buat contohnya, cara melakukan perulangan di dalam coding. Nah mungkin perulangan itu cuma perlu diganti jadi looping, bahasa Inggris doang kan. Cara looping di Python, pasti ketemu gitu. Jadi cuman teman-teman perlu diasah aja buat googlingnya. Udah. Nah, setelah itu teman-teman pasti semakin sering ngoding, semakin sering debugging, itu teman-teman akan lancar dengan sendirinya. Nah, udah mulai bisa tuh programming gitu. Tapi ya, kita nggak akan jauh-jauh kok. Aku sampai sekarang pun masih googling. Oke. Oke. Nah, dan kalau bisa permasalahan itu pastinya harus teliti ya Bang. Kalau April sering banget jumpai di coding itu salah kasih titik atau salah ada keyword-keyword lain yang kayaknya ini harusnya jangan typo, jadinya typo gitu. Memang harus kalau ngoding ini Hmm. anaknya untuk yang teliti, yang telaten, yang ulet gitu. Dan ini Bang, Sebenarnya sih zaman sekarang, Pril, ngoding tuh udah canggih sih. Kita udah punya banyak text editor yang dia udah langsung nge-suggestion. Ini kalau error penyebabnya apa nih? Contoh kalau kayak kurangnya titik koma atau kita typo, sekarang udah pada canggih-canggih langsung, oh ini errornya gitu. Jadi bisa dibilang belajar ngoding sekarang bisa lebih terwadahi ya dibandingkan dulu mungkin pakai Notepad++ yang literally kita ngetik doang dan kita nggak tahu nih kalau error ya udah errornya apa gitu. Jadi ya bagi teman-teman sih yang baru mau mulai belajar ngoding, apalagi mungkin teman-teman yang baru bergabung nih, Cianisa muda ya iya, penilaiannya nih, Cenize muda. boleh banget loh teman-teman belajar aja ngoding kalau emang berminat atau emang punya waktu. Dan di kampus kita tercinta pun itu banyak banget UKM ataupun lab yang bisa ngewadahin teman-teman buat belajar. Dan di jurusan kita juga ada kok komunitasnya buat ngoding, namanya Just Code. Nah, April Dan juga ya banyak, belajar tadi ada dari study group juga April ya, ada iya study betul. group, ada lab juga. Nah, April juga belajar kemarin itu ngoding terbantu dari Just Code It Bang. Bener banget. Karena Wih, memang cakep. belajar ada mereka juga ngajarin beberapa hal tentang ngoding dan April kayak oh ya. Berarti kalau misalnya aku error, aku harus tahu nih lihat misalnya ada kayak kalau misalnya di April lupa lagi namanya CSV Apa ya. tuh? CSV, Ya, di Visual Studio Code. ya Visual Studio Code. Nah, Oke.
Itu tuh di atasnya tuh kan ada kayak bisa error nanti dia warnanya merah gitu-gitu. Jadi kayak udah nandain kayak Benar udah benar. diajarin gitu cara-caranya. Jadi teman-teman ingat Hmm. ya kalau misalnya mau apa join aja. Ada banyak kok wadah di Cian untuk melatih teman-teman gitu. Benar banget. Nah, Bang, tadi kita udah ngebahas tentang ngoding-ngoding, kayaknya kita harus ngebahas yang lebih santai nih, Bang. Nah, Atau oke. aku mau bahas nih, kalau dulu Abang kan pernah jadi host ini ya, Cian Hmm. Talks. Gimana sih Bang rasanya sekarang jadi narasumber? Dulu wawancari orang, nanya-nanya orang, sekarang ditanya itu gimana sih rasanya? Ah, gimana ya? Ya kaget sih kayak dulu biasanya nanya orang kayak kita tuh nggak usah prepare jawaban ya. Kita kan biasanya udah ada pertanyaannya apa, udah kita ngalir. Itu tuh terkadang, aduh ini jawabannya ini oke nggak ya? Malah aku jujur aku kayak belum siapin jawaban, ini benar-benar spontan aja semua. Kalau ada yang salah kata sorry ya guys. Dan ya ternyata begini ya rasanya kita bertumbuh gitu ya. Suatu saat teman-teman yang mungkin dulunya SD ngeliat orang SMA eh, udah gede gitu kan, teman-teman jadi SMA. Terus teman-teman yang SMA ngeliat orang udah kerja, teman-teman udah kerja. Jadi waktu tuh emang jujur sih, kayak berasa aku masih kayak baru ngewawancarai April tuh waktu kemarin mau gabung. Sekarang malah udah jadi host aja ya. Silahkan dimaksimalkan waktunya aja teman-teman, sebisa mungkin gitu sih. Karena waktu itu berharga dan tidak bisa diulang. Nggak bisa ya diulang. Kalau bisa saya mau ulang jadi apa April bagus nih. Hmm, Jadi SD aja kali ya. SD kita nggak mikir ya SD. atau jadi TK aja nggak sih Bang? Kayak main Apa? kesana kemari berlarian, masih Wah, banyak kenangan. jangan April. Aku waktu TK aku cintaku bertepuk sebelah tangan. Jadi Aduh, jangan TK, SD aja SD. aduh, aduh, cinta bertepuk sebelah tangan. Waduh, Aduh, cinta. oke Bang. Aku mau nanya-nanya nih tentang Hmm. kuliah lah sedikit ya. Sekarang kan Oke, mungkin boleh. kita, tadi udah nanya masalah kuliah. Kenapa jadinya Kuliah, grogi oke. karena udah ngebahas tentang cinta-cinta, aku jadi gagal fokus nih. Aduh, ayo guys yang butuh. Aduh, yang butuh, oke, enggak ya, enggak, aduh. Nah, tadi kan Waduh. udah ngebahas tentang kegiatan kuliah. Nah, sekarang mungkin Abang Hmm. kesibukannya lagi ngapain nih? Aku baru-baru banget udah selesai ya di Genbi. Dan aku udah benar-benar sekarang udah fokus kerja aja sih. Iya. Kerjanya di Oh. mana? Spill dong. Waduh. Aduh. Bagi teman-teman yang penasaran boleh buka linkin aku Oh iya, nanti aja. kita kasih ya Bang di sini kayak spotlight gitu, Linkin. LinkedIn. Waduh. Ya, boleh dibuka di LinkedIn aja dan aku kerjanya sebagai software engineer sekarang teman-teman. Jadi dari yang awalnya tadi halnya simple cuman ngerasa kayak wah keren banget nih ngoding, ternyata kebawa sampai sekarang dan udah kerja sebagai software engineer. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ngerasa kayak masih bingung ya, kira-kira aku kalau dewasa jadi apa ya? Bawa aja teman, bawa santai aja. Pasti nanti teman-teman akan ketemu sendiri kok teman-teman nyaman di mana. Gitu. Di mananya boleh cek linkin aja ya. Aku nggak berani nyebut soalnya. Iya, nanti kepo-kepo nanti kita ini sih, kita enggak nanti dikasih di caption LinkedIn-nya Bang Faiz. Jadi bisa kepoin ya, teman-teman. Oke. Oke. Nah, Faiz kerja di mana ya? ya Bang Faiz kerja di mana gitu. Jangan jangan carinya di Waduh. Google ya, teman-teman, buka LinkedIn-nya aja. Waduh. Jadi biar lebih lihat oh Bang Faiz ternyata kegiatannya ini ya, dibilang ke April Bang Faiz ada di mana-mana, oh karena ini gitu. Lengkap ya guys di LinkedIn-nya gitu. Siap. Oke Bang, teman-teman harus buka linknya Bang Faiz dulu baru bisa paham. Bang Faiz ini pernah Aduh. magang di beberapa tempat gitu Bang. Abang mulai dari kapan nih? Gak usah sebutin deh tempatnya. Mulai dari kapan nih Abang kayak, oh iya aku mau mulai magang gitu. KP itu kan semester 6 ya kalau nggak salah. Iya. Aku baru mulai magang tuh semester sebelum KP, 5 berarti, semester 5. Wah, semester kayak April nih, semester 5. Waduh, Aduh, Gaspril. aduh, jangan Let's go. dulu. April masih ini Abang masih menangis kalau misalnya banyak error. Mungkin April belum menemukan passionnya gitu ya.
Ya nggak apa-apa, nanti di sana tambah nangis lagi. Waduh, enggak. Kan ke sana buat belajar, Iya, supaya nggak nangis lagi belajar. jadi jago. Karena aku pernah dengar juga kalau misalnya di magang itu mereka bukan cari yang ahli, tapi mau cari yang mau belajar, mau Betul, mengasah lagi betul sekali kemampuannya teman. gitu. Bener banget. Jadi Oke, buat teman-teman ya, terutama yang suka insecure, contohnya ya teman-teman pas nanti mungkin aku nggak pernah, aku lihat tiap kali ada junior yang nanya kayak, Bang ini mau magang gimana, apa kita harus belajar dulu nih semester 5 baru magang. Banyak banget kok di sana teman-teman kita dan junior-juniorku banyak kok yang dia udah dari semester 1 bahkan ada loh yang udah magang. Apalagi kalau di bidangnya kita ya, yang suka ke arah pemrograman atau nggak harus pemrograman banyak lagi yang lain. Itu udah boleh kok teman-teman. Kalau teman-teman mau magang, nggak ada yang. Tapi ini tergantung ya, tergantung dari teman-teman harus cari perusahaan yang cocok. Nah, itu pasti akan bermanfaat banget bagi teman-teman kalau bisa maksimalin waktu semenjak semester 1. Kalau udah magang udah mantep. Cuman normatifnya orang paling sekarang semester 5 ya rata-rata baru mulai magang. 5, kalau bisa 6, 7, 8 maksimalin magang gitu. Karena zaman sekarang kalau teman-teman cari tempat kerja pasti dia minta pengalaman. Jadi kita mau kerja nih cari pengalaman, tapi dia tuh butuh pengalaman. ada. Jadi jawabannya adalah semenjak kuliah usahakan intern aja gitu teman-teman. BTW Bang, kita pernah satu tempat magang tahu di Ditmawa. Waktu aku semester 2, Abang Oh ya, berarti semester berapa itu ya? Semester nah 6. tuh 6 ya kayaknya. Iya, kita Iya, beda 2 iya tahun. deh. Abang pernah magang di Nah Ditmawa semester ya? 2 bisa kan Pril? Nggak harus Bisa. nunggu semester 5 Iya dulu. teman-teman, jadi Bisa. teman-teman harus berani mencoba. Aku juga dulu coba-coba loh. Kayak tiba-tiba aku jumpa ada Bang Faiz ini, wah jumpa Bang Faiz lagi gitu. Maka aku masih semakin kayak, oh ya, Bang Faiz aja dengan segitu banyak kegiatan berani mencoba hal-hal yang baru. Ah, kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi makanya aku bilang tadi di Wah, awal Bang Faiz merupakan salah satu role model aku gitu. siap. Oke Bang, Bisa. bahas-bahas magang pernah nggak sih Bang mengalami kayak di satu tempat magang tuh shock culture gitu kayak oh ini beda banget nih Hmm? di masa kuliah aku kayak gini kok di sini beda gitu pernah nggak? Hmm, yang paling bisa membedakan antara magang sama kalau udah kerja itu paling tanggung jawab aja sih ya. Kalau seandainya teman-teman magang, itu biasanya teman-teman diberikan wewenangnya itu yang masih ada satu orang paling nggak. Contohnya kalau mungkin aku bahasnya di segi engineer ya. Pasti kalau teman-teman magang itu ada si karyawan tetap sebagai atasan teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan langsung bertanggung jawab ke entah usernya atau entah ke kita bisa bilang produk ownernya atau ke orang yang kira-kira punya jabatan yang tinggi enggak. Nah itu makanya kenapa intern itu tempatnya teman-teman cari kesalahan. Kok gitu sih ngomongnya. Ya karena itu ada kesempatan bagi teman-teman buat maksimalin explore diri teman-teman pada saat intern itu. Dibandingkan kalau udah full time, itu tanggung jawabnya udah ya profesional. Itu bedanya kalau sama intern. Jadi kalau intern kalian salah, nggak apa-apa karena kalian di situ emang mereka tuh nge-hire teman-teman ya emang buat ngasih kalian belajar. Jadi sah-sah aja kok kalau saya teman-teman masih ada yang kurang-kurang. Nggak apa-apa, nggak usah minder gitu. Tapi kalau teman-teman terlambat terus nanti udah terlanjur kerja, ya itu udah tanggung jawabnya beda sih. Gitu. Oke Bang, the last Culture shocknya. Kalau culture shock banyak sih Pril. Tergantung dari tempatnya, tergantung dari jabatannya banyak. Jadi ya yang penting itu aja sih. Jadi pada saat teman-teman masih punya kesempatan buat intern, udah gas aja. Banyak kok orang-orang dia udah intern dari semester 1, semester 2 April. Apakah kuliah kamu tidak aman? Aman-aman saja tidak? aman Oh, dong. aman. Tenang, kalian bisa kuliah menyenangkan dan intern. Apalagi kalau kalian bisa dapat yang paid ya, yang udah dibayar internnya. Kalian lumayan tuh bisa nambah-nambah uang jajan, nabung gitu. Banyak kok di jurusan kita banyak orang-orang hebat yang dia itu menang lomba terus, intern nggak berhenti-berhenti tuh. Nanti teman-teman lihat tuh. Banyak kok senior kalian yang keren-keren. Bang Faiz salah satunya. Di angkatan 2019 tuh ada, wah banyak loh aku kenal dia itu lebih gila lagi. Karena dia itu udah internnya udah di startup yang udah pasti tahu, terus dia lombanya menang terus, kayaknya dia tiap bulan paling nggak satu tuh juara nasional. Ada salah satu senior kalian juga. Nanti Jadi kita ya undang. Nanti ya nanti teman-teman. diundang, dia udah pernah masuk loh.
Wah Dia iya, udah udah pernah pernah masuk udah pernah, aku ya, tahu tingkat tahu juga. orangnya. Tapi kita buat part 2 Boleh aja. diundang lagi, diundang lagi. Iya, diundang Oke, lagi. siap. Oke Bang, the last question nih dari April kepada Abang yang si aktif, si paling aktif yang di mana-mana ada Bang Buset. Faiz. Oke. Bagaimana cara Abang menentukan passion Abang gitu kayak, oh iya ini passion aku dan aku mau mendalaminya. Gimana sih cara menemukannya? Pertama pada saat teman-teman memilih bidang itu nggak bisa langsung ya. Karena kerja itu nggak cuma ada satu, dua, tiga, empat. Ada banyak banget field. Nggak usah jauh-jauh deh. Di jurusan kita aja nanti peminatan ada 5 atau 6. Kenapa? Ada ngoding, ngodingnya pun ada ngoding data, ngoding programming beda. Ada juga jaringan, ada bisnis, bisnisnya pun dibagi mau ke bagian bisnis yang dia udah SAP atau mau ke yang lain, ada banyak. Jadi kalau aku mau kasih jawaban, coba semua. Kalau itu jawaban yang paling benar. Karena kalau teman-teman belum coba, gimana teman-teman bisa tahu? Cuman kalau emang teman-teman agak terbatas, ya paling enggak teman-teman bisa cari aja nih. Ini nih kalau mau agak-agak sedikit uh, manusiawi. Nah, teman-teman bisa aja contohnya pekerjaan paling banyak diminati. Kalian lulus kapan? 2000, kalau yang baru masuk 2022 ya, tambah 4 2026. Pekerjaan yang paling dicari pada tahun 2026. Nah, bilang itu kan ada tuh pekerjaan 1, 2, 3, 4 yang lagi rame mungkin AI atau apa. Nah, kalian cukup cari aja minat atau passion teman-teman dari beberapa kerjaan yang akan banyak dicari itu. Jadi selain dari lebih mudah buat nentuinnya apa, dan bisa lebih pasti juga. Ya aku nggak pernah bisa ngejamin kalau itu akan membuat jalur karir teman-teman bagus, tapi paling nggak itu kan pasti ada research-nya ya, kenapa dia menjadi pekerjaan yang pengen dicari. Nah kalau teman-teman contoh nanti lulus dan punya minat di bidang-bidang yang banyak dicari, ya teman-teman bisa mungkin kerja sebelum wisuda, itu cita-cita banyak mahasiswa ya. Kalau aku alhamdulillah aku kemarin sebelum wisuda udah dapet, dan teman-teman semoga bisa begitu juga gitu, yang terbaik buat teman-teman gitu. Oke, mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dan aku ngucapin terima kasih banyak ini untuk Bang Faiz dan semoga nih ilmu dan insight-insight yang diberikan Bang Faiz bisa berguna untuk Cianism muda dan Cianism yang lainnya. Oke, jangan lupa saksikan Cian Talks episode selanjutnya yang pasti bakal lebih asik lagi dan see you, bye bye semuanya. Bye bye.